Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan wahyu. Wahyu kali ini bukanlah wahyu dalam definisi Islam atau Arab, tetapi wahyu dalam definisi Jawa. Secara sederhana, wahyu ini bisa kita katakan sebagai anugerah, bimbingan atau anugerah. Di tanah Jawa banyak sekali wahyu yang banyak sekali identitas wahyu. Ada wahyu Cakraningrat, ada wahyu Hidayat Jati, kemudian ada juga wahyu Tohjali. Yang akan kita bahas kali ini adalah wahyu Tohjali dan wahyu Lailatul Qadar. Jadi ada dua hal saja dulu. Wahyu Tohjali itu karakteristiknya lebih kepada kasakten atau dan kamukten. Wahyu Tohjali kalau didefinisikan secara sederhana yaitu jaminan terhadap generasi. Maka wahyu Tohjali ini biasanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya orientasi yang sifatnya materi. Wahyu ini biasanya diperjuangkan atau dicari pada momentum bulan Suro atau bulan Muharram. Yang dicari dari wahyu ini adalah kasakten untuk kamukten, karena kasakten dan kamukten itu biasanya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Orang kalau sudah sakti biasanya yang dicari adalah mukti atau kesejahteraan atau kekayaan. Makna kesaktian di sini bisa bisa dalam makna kesaktian seperti definisi pada umumnya, yaitu sakti memang sakti mandraguna begitu, atau makna kesaktian ini bisa juga kita ambil dalam definisi saat ini. Maksudnya kita implementasi dalam ruang lingkup modern. Jadi kesaktian bisa bermakna sakti, bisa bermakna terampil. Untuk zaman saat ini, kesaktian itu lebih didefinisikan sebagai kemampuan, bisa dalam penguasaan IT, bisa dalam penguasaan teknologi, ataupun penguasaan hal-hal yang lainnya. Penguasaan teknologi, penguasaan IT, penguasaan keilmuan matematika, IPA, dan lain sebagainya, itu ternyata juga banyak diarahkan untuk mendapatkan kamukten. Orang Jawa itu sangat kuat dalam pola atau dalam tipikal tirakat ketika mendapatkan atau mencari, bahkan dalam bahasa kasarnya atau bahasa ekstrimnya itu memburu wahyu-wahyu itu. Karena orang Jawa percaya bahwa kekuatan yang lebih kuat atau ketika Allah berkehendak tentang sesuatu, ketika Allah mendorong sesuatu, ketika Allah akan mewujudkan sesuatu, itu
harus dibarengi dengan tirakat-tirakat itu. Usaha fisik atau usaha materi itu dirasa tidak cukup. Nah, pemburuan wahyu tohjali atau pencarian atau tirakat untuk mendapatkan wahyu tohjali itu biasanya atau sering dilakukan pada bulan Suro atau Muharram. Makanya ketika bulan Suro atau tepatnya 10 Muharram, 10 Suro itu yang terkait dengan kesaktian itu di beberapa kerajaan ada upacara atau ritual pembersihan senjata atau mensucikan senjata. Maknanya itu ada dua, kalau menurut kami tim Raja Wali ada dua. Yang pertama, pada momentum bulan Suro memang momentum dalam pencarian kasakten, karena terkait dengan wahyu tohjali tadi. Sedangkan dalam makna yang lain, penyucian pusaka itu dimaknai sebagai suatu bentuk tanda kebersihan dari senjata itu, bahwasanya senjata itu atau dalam bahasa lainnya kami tidak terlibat dalam proses 10 Muharram yaitu Karbala. Jadi maknanya bisa dua itu. Satu, mendeklarasikan bahwa senjata kami tidak terlibat dalam kejadian Karbala, atau dalam makna lain Jawa adalah dalam momentum Muharram itu di situ ada upaya untuk mendapatkan wahyu tohjali itu. Wahyu tohjali kaitannya dengan kasakten dan kamukten. Nah, sedangkan yang satu lagi yaitu wahyu Lailatul Qadar. Orang Jawa juga sangat percaya momentum Lailatul Qadar, yang anugerahnya, ibadahnya bernilai 1000 tahun itu. Jika tohjali adalah upaya untuk mencari kasakten dan kamukten, maka upaya dalam mendapatkan anugerah terkait dengan Lailatul Qadar itu adalah upaya yang terkait dengan urusan kajaten atau kesejatian hidup. Target dari kasakten tohjali adalah kamukten, sedangkan target atau harapan dari wahyu Lailatul Qadar itu adalah kajaten. Inti dari kajaten sebenarnya adalah liko. Liko itu pertemuan, ada pertemuan antara kholik dengan makhluk. Apakah itu mungkin? Mungkin, tapi dengan konsepsi ruh. Dalam bahasa lainnya, pertemuan itu adalah liko. Jadi liko merupakan salah satu target dari upaya mencari wahyu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar wahyu untuk mendapatkan kesejatian hidup. Saat ini kebanyakan masih terjebak pada kasakten dan kamukten. Kasakten bisa dalam makna kasakten secara umum atau secara yang kita ketahui bersama, atau juga kasakten dalam makna lain keterampilan atau penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu juga kasakten. Saat ini orang-orang yang sakti dalam kemampuan metafisik maupun orang-orang yang sakti dalam kemampuan IT dan teknologi masih banyak yang terjebak pada kasakten itu sendiri atau kalau naik ke kamukten. Jadi masih berkelindan di dalam proses mendapatkan wahyu tohjali itu. Banyak orang yang kaya atau berhasil atau sukses dari aspek teknologi atau kesaktian itu, tetapi tidak sanggup atau tidak menembus dalam dimensi kajaten sebagai manusia. Jadi kesejatian hidup tidak bisa berhasil ditembus
karena merasa nyaman atau terjebak dalam dimensi kasakten dan kamukten. Nah, dua hal ini atau dua wahyu ini di Jawa sama-sama diperjuangkan. Sebenarnya begitu. Wahyu Tohjali atau wahyu Lailatul Qadar itu dua-duanya diperjuangkan. Ada juga pihak-pihak atau orang-orang yang hanya memperjuangkan wahyu Lailatul Qadar, itu juga ada. Padahal sebenarnya kasakten bisa kita maknai penguasaan ilmu dan teknologi, kamukten bisa kita maknai sebagai efek dari penguasaan itu, dan kajaten atau kesejatian hidup, ketiga-tiganya itu merupakan satu kesatuan yang memang menjadi kesempurnaan manusia. Jadi pada akhirnya nanti, jika manusia mampu menguasai tiga hal itu, kesakten dalam makna bisa kesaktian ataupun iptek, kamukten kesejahteraan dalam hidup, dan kajaten bisa mampu liko dengan holik, maka pada akhirnya nanti raganya bisa mulia, rasanya sempurna, dan sukmanya manunggal dengan Gusti. Itu yang dicari oleh banyak orang Jawa, seperti itu. Kemuliaan hidup, kesempurnaan rasa, dan manunggal dengan Gusti. Manunggal ini dalam konsepsi manunggal af'al, bukan manunggal wujud. Karena kholik dan makhluk tidak mungkin bisa disatukan, hanya bisa dipertemukan. Itu terkait dengan wahyu Tohjali. Wahyu Hidayat Jati sudah saya bahas di beberapa video sebelumnya. Wahyu Cakraningrat sudah saya bahas. Saat ini adalah wahyu Tohjali dan wahyu Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.